Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini selain menjadi dosen, profesi saya yang utama, saya juga social worker. Jadi pekerja sosial. Yang saya punya seragam ini. Jadi ini nama saya dan ini simbol kampus saya. Di belakang ini ada, nah itu baru ada social worker di belakang. Jadi sangat peduli dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan kesehatan, ada hubungannya dengan kesejahteraan, ya, karena Pak. kesehatan ini sangat dekat dengan kesejahteraan. Gitu. Kalau satu keluarga tidak sehat, otomatis tidak sejahtera, walaupun kaya raya. Maaf, ya. Nah, oleh karena itu, sore hari ini saya akan membahas tentang sebenarnya bukan bahaya merokok. Jangan ngomong bahaya merokok, nanti penakut-nakuti orang. Jadi ini sebenarnya efek samping dari merokok itu. Jadi merokok itu sebenarnya ya oke-oke aja bagi orang yang kuat. Ketahanan tubuhnya. Itu enggak masalah. Saya ini tidak merokok karena saya tidak kuat. Dulu ketika saya SMP, SMA nyoba merokok dan batuk-batuk. Akhirnya saya berhenti. Berhenti total sampai sekarang. Bawa asap rokok aja saya udah pusing. Nah, oleh karena itu sore hari ini kebetulan saya kenal dengan Mbak Natifah. Dan dia ada pengalaman dalam keluarganya, dalam kerabatnya, bahwa ternyata merokok itu baru tahu saya itu ketika ketemu Anda ya, sangat-sangat berbahaya. Ya sebenarnya bukan berbahaya, tapi dampaknya luar biasa. Dan yang saya belajar dari Mbak Natifah, ternyata perokok pasif itu juga pun lebih bahaya. Lebih bahaya daripada perokok aktif. Pak. Kalau perokok aktif dia tahan tubuhnya ya. Kalau perokok aktif itu kan dari pas dia ngerokok aja kan sudah kuat kan. Kebal. Sudah karena kebal. Juga biasa ya. Tapi kalau perokok pasif itu kayak sebagian besar yang pernah saya tahu tuh diceritain dokternya kerabat saya tuh yang kena itu perempuan. Dan itu pun dan bisa anak-anak. Bisa, jadi nggak mandang usia. Dan itu nggak disebabkan oleh asap rokok aja. Jadi bisa asap kendaraan, yaitu polusi udara, atau bisa panas matahari jam 12 siang pas lagi pekat-pekatnya itu, Pak. Pekat-pekatnya apa? Pekat-pekatnya panas matahari itu, jadi kita harus pakai topi lebih baik. Soalnya kalau kena kepala langsung bahaya, bisa. Bukan hanya rokok ya. Betul. Gitu. Jadi sinar matahari yang kuat itu juga bahaya. Makanya dulu pengalaman saya pernah ikut seminar kanker di belakang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tuh zaman Jakarta kecil ya. Wow. Ya dulu tuh di situ sering ada seminar kanker, terus dibilangin kalau misalkan panas matahari itu lebih baik kita jam 12 tuh pakai topi. Soalnya itu bisa nyerang ke kepala, jadi bisa menimbulkan kanker, macam-macam penyakit, kanker tiroid juga bisa gitu, Pak. Terus kalau asap kendaraan juga bahaya banget, sama aja. Kalau jadi polusi udara itu ya? Iya, Pak. Yang kita tiap hari enggak sadar itu. Iya. Saya baru sadar ketika ada pandemi, saya sekarang biasa pakai masker. Kalau dulu enggak lah, saya anggap enteng-enteng aja. Ya maaf ya, jadi itu kesadaran pandemi mengajarkan kita pakai masker itu penting untuk bukan hanya virus, tapi juga polusi udara ya. Ketika kita berkendaraan pakai motor atau mobil yang dibuka jendelanya juga kena. Saya pernah loh Natifah, sakit flu Hongkong. Oh, flu Hongkong. Bawa dari Bangkok ketika itu ada seminar dengan Pak Rin. Kemudian saya pulang kena flu Hongkong itu, sakit diopname sampai 2 minggu kalau nggak salah. Dan setelah itu nggak boleh kena polusi sama sekali. Kalau flu Hongkong apa ciri-cirinya apa, Pak? Ya flu biasa, cuman panasnya bukan main, kayak tipes. Jadi saya pernah diopname dan selalu ini batuk. Dan kalau jangankan kena polusi udara, kasurnya kotor aja udah batuk-batuk. Jadi ketika itu saya setelah opname 2 minggu itu, saya pulang sudah tidak boleh kasur saya kotor, kamar saya harus divakum semua. Apalagi saya kalau naik motor itu nggak boleh sama sekali. Udah itu 1 tahun saya berhenti naik motor. Itu kan ada gejala batuk-batuk juga, Pak. Berarti hampir sama kayak yang kanker tiroid ini. Jadi sebenarnya tuh gejalanya 11-12 sama radang tenggorokan. Mirip ya? Mirip banget. Dan kadang tuh susah dideteksi. Kadang kalau misalkan kita radang, tenggorokan mulai nggak enak, itu kan 1 minggu kalau nggak sembuh
emang bener-bener harus periksa ke dokter, Pak. Soalnya itu kalau misalkan udah Jadi kalau batuk nggak sembuh sampai seminggu? Iya, itu udah harus periksa ke dokter. Jangan-jangan Dulu ada tiroid. pengalaman iya. Nah, terus abis itu dulu tuh dokter ngajarin 2 jari tuh kita setiap mandi tuh dicek di sininya gitu. Gini ya? Ada benjolan apa Benjolan enggak. Karena di mana tuh yang ada? Di sini kadang, Pak. Pokoknya di area leher gitu. Iya. Kadang kalau misalkan tumor itu kan benjolannya kan keluar terus besar. Bapak kan suka lihat kan pasti orang yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah cancer, itu benjolannya cuma kayak gondong. Kalau kata orang Jawa tuh gondongan. Gondok ya, gitu. Tapi jadi, kanan kiri, bukan di tengah. Enggak. Kadang kalau pengalaman kerabat saya sih kanan dan kiri aja, Pak, gitu. Dan itu setiap kali tidur itu menghalangi pernafasan. Jadi selalu mau buang riak tapi bukan riak, batuk juga, batuk terus gitu. Kadang pun sampai muntah darah gitu, Pak. Dan kalau itu gejala-gejala awal. Iya, dan kalau muntah darah tuh bukan muntah darah yang sedikit gitu, jadi sampai banyak sampai kemana-mana. Ngeri ya. Gitu ya. Itu saya baru dengar tentang bahayanya kanker tiroid dari Anda. Dulu udah paham, saya pikir kanker itu hanya payudara, terus kemudian macam-macam itu. Ternyata ada kanker tiroid yang maaf ya, itu antara lain gara-gara merokok. Bisa jadi karena polusi. Iya, dan sama genetik. Jadi ada dua lingkungan sama genetik. Kadang-kadang ada orang yang rentan kanker, ada yang kuat. Iya. Tuh. Itu masalahnya. Tapi kembali kepada merokok ya, ini kembali kepada sana. Ternyata rokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Iya. Itu penting itu untuk catat. Jadi penonton sekalian harus paham ini. Kalau yang merokok aktif itu biasanya lebih kebal. Lebih kebal. Soalnya dia udah kuat kan. Dari merokok aja dia udah merasa mampu, berarti udah kuat. Cuma kalau yang kasihan itu perokok pasif. Jadi dia orang yang tidak merokok tapi dekat dengan perokok. Dengan perokok itu kena gitu. Bisa istri, anak, bisa cucu keluarga, juga. Iya. Kalau cucunya mungkin digendong oleh kakeknya. Bahaya banget. Gitu. Bahaya banget ya yang perokok pasif. Iya. Dan itu menurut pengalaman Anda ada yang udah kena perokok pasif? Itu pengalaman dari kerabat terdekat saya sendiri kan. Kena. Gitu. Kena. Padahal enggak merokok. Enggak ngerokok. Sama sekali. Dan itu wanita. Wanita gitu. Jadi setelah kami telusuri, jadi kanker tiroid itu enggak menular. Cairannya pun enggak menular katanya gitu. Tapi cairannya enggak menular juga kata dokter. Jadi tapi yang jelas itu disebabkan nomor 1 tuh udara. Gitu. Jadi udara bukan dari kanker itu. Bukan. Jadi pasti dari udara yang orang ngerokok, kendaraan gitu. Tapi paling besar sih rokok sih, Pak. Makanya paling sampai sekarang pun saya jadi ke-trigger sendiri. Setiap ada temen ngerokok, saya langsung pakai masker. Itu yang pertama kali saya heran dari kamu ya. Langsung kadang saya heran dari kamu kok. Ini pandemi udah hilang kok kamu masih pakai masker. Nah, saya pernah tanya kalau ingat ya. Iya. Kamu kok pakai masker terus? Ternyata takut sama orang lain yang merokok. Baru sadar saya. Iya. Kadang juga ada. Saya sendiri sembrono di situ. Kadang ada temen yang kan kalau mahasiswa apalagi masih muda kan kalau ngumpul rokokan kan seenaknya gitu. Tapi sekarang saya kalau ada teman saya ngeluarin rokok langsung pakai masker. Tapi mereka udah ngerti betapa traumanya saya. Betul. Dan itu maaf ya, ini penting untuk semua penonton. Jangan anggap pengalaman Nadifa ini sesuatu yang remeh gitu. Enggak apa-apa, dia kan itu dia, bukan kami. Wah, itu meremehkan namanya itu. Karena lebih baik mencegah. Daripada soalnya kalau misalkan udah sakit tuh, kalaupun misalkan sakitnya cuma sehari 2 hari terus nggak menghabiskan biaya banyak sih nggak apa-apa. Cuma tahun-tahun bisa. Ini bisa paling lama tuh sejarah saya ini 2 tahun sih, Pak. Karena biasanya 2 tahun udah parah banget. Iya, karena kata dokternya itu kanker tiroid itu paling nggak tuh bertahan 1 tahun. Kalau misalkan dia nggak kuat. Nyawanya maksudnya. Iya, gitu. Jadi kan kanker itu katanya tuh bermain dengan waktu. Kalau misalkan kita telat, nanti stadiumnya itu naik-naik terus gitu, Pak. Gitu. Makanya kayak gitu. Kalau udah stadium 4 mengerikan ya? Iya, itu udah nggak ada harapan lagi mungkin. Tapi kalau awal-awal bisa dibantu? Awal-awal masih bisa, tapi dibantu dengan gaya hidup yang berubah lagi sih, Pak. Yang pola hidupnya makanan? Makanan itu buah-buahan yang mengandung antioksidan. Apa contohnya? Kalau
kerabat saya tuh apel, terus pisang, terus kayak menghindari gula sama kafein. Alpukat bisa, kafein itu minum kopi ya? Enggak. Nggak boleh minum kopi. Nggak boleh. Merangsang untuk bisa. Betul. Itu sama jus-jusan aja sih Pak. Gitu. Jadi, ini saya ingat waktu kemarin saya bilang kamu ya, saya baru sadar bahwa kenapa kampanye anti rokok di iklan gede itu kok ada orang. Itu beneran. Jadi, ini lehernya saya bolong. waktu itu lebay ini. Itu beneran. Kampanye anti rokok. Kok lehernya lubang? Beneran. Saya pikir karena merokok dia lubang, ternyata bukan ya, dilubangi. Bener dilubangi. Jadi oleh dokter. Iya, kalau zaman. Kenapa harus dilubangi? Itu buat makan. Soalnya kalau misalkan kankernya tiroidnya itu sudah parah, jadi tenggorokan dia itu nggak berfungsi secara normal. Jadi untuk nafas aja tuh dia susah, apalagi dia untuk menelan gitu loh. Makanya di bungkus rokok itu kan bolongannya di leher. Ada dua pilihan, mau bolong di leher, apa atau masuk merokok di hidung, apa mau merokok biar jadi bolong. Hidung juga ya? Hidung langsung ke lambung. Ya, itu beneran. Saya baru paham. Itu bener ya? Beneran Pak. Beneran. Jadi tidak lebay. Iya, nggak lebay, itu saya merasakan langsung. Keluargamu kena itu. Iya. Jadi jelas sekali penonton bahwa ini bukan masalah ecek-ecek. Iya, benar. Bukan masalah sepele, ini sudah ada korbannya. Bukan banget, iya. Sudah ada korban ini, sehingga Nadifa ini sangat takut juga. Karena mungkin waktu kecil dia perokok pasif. Trauma banget, iya. Tapi nggak usah trauma dong. Tapi itu kan ngelihat makan aja Pak yang banyak. Iya. Kalau nggak usah lihat yang bolong-bolong. Jadi makananmu harus banyak, yang vitamin-vitamin, kemudian juga apa namanya pola hidup, apalagi istirahat cukup ya. Iya betul Pak. Terus dan hindari polusi. Betul. Terus sama kalau misalkan kita sering begadang, sama pikiran yang berat itu bisa memacu lebih cepat kena lagi. Jadi kuncinya juga jangan begadang. Jadi udah sembuh pun bisa kumat. Iya. Ya Allah. Gitu. Karena kalau misalkan cancer itu sebenarnya untuk sembuh itu kan katanya perbandingannya tuh 1:1000 Pak. Dan kalau misalkan kita sembuh, kita harus tetap berhubungan sama rumah sakit. Jadi nggak bisa sembuh-sembuh aja gitu. Karena apa? Ada kemungkinan kumat. Soalnya memang dulu kata dokter itu setiap orang ada bakal sel kanker. Tapi kalau orang udah terkena sebagai pasien kanker, itu selnya tuh dia rentan ya. Iya, dia mati, tapi suatu saat bisa hidup lagi, bisa ada lagi gitu, Pak. Gitu. Dan waktu dulu saya ada pengalaman di 2 rumah sakit. Yang pertama di Jakarta sama di Solo kan. Kalau dulu zaman di RSCM, di Darmais, itu bener-bener yang saya temui tuh orang gara-gara kanker tiroid itu udah bener-bener kayak tinggal tulang doang gitu loh Pak. Jadi bener-bener udah di kursi roda, udah dibolongin gitu. Jadi udah kayak apa ya ibaratnya? Sudah susah. Iya, kayak mau diobatin dia makin sakit, kalau nggak diobatin kasihan gitu. Karena dulu saya ngeliat sendiri pengobatannya tuh bener-bener nyakitin banget sih Pak. Dulu karena di kemo ya. Kemo itu diapain? Saya nggak paham. Kemo itu kan kayak jadi pengobatannya itu ada 2, kemoterapi sama sinar radiasi. Kalau kemoterapi itu masuknya tuh dari dalam tubuh, dari darah. Diapain ini? Ya biasa kayak diinfus, tapi iya, tapi cairan infusnya itu bener-bener itu radiasinya tuh besar banget Pak. Jadi itu dialasin kantong plastik hitam untuk meminimalisir radiasinya tuh kemana-mana. Terus suster-susternya, dokter-dokternya semua lengkap pakai dari atas ke bawah gitu. Dan karena ada radiasi. Iya, dan itu nggak boleh ada orang siapapun masuk gitu. Jadi dulu menurut pengalaman saya dulu tanya gimana sih rasanya di kemoterapi gitu. Terus rasanya kayak diinfus biasa pakai alat itu sampai cairannya habis, tapi itu rasanya panas dan sakit. Jadi sekujur badannya itu panas. Nah, dari situ tuh saking panasnya, itu tuh bisa membuat tulang-tulang kita tuh lunak gitu, Pak. Apalagi tulang kaki gitu. Jadi itu dari situ juga jadi nggak bisa jalan gitu. Terus rambut kan juga rontok, semuanya rontok. Itu saking keras, saking panasnya. Saya lihat pengakuan orang yang kena kanker ya, tapi di kemo itu diapain? Itu panas gitu. Nah, dulu tuh sampai kerabat saya tuh sampai kita di mobil di bagasi belakang sampai ada kulkas buat es gitu loh Pak. Jadi abis beliau kemo kita langsung
ambil kulkas itu, ambil tempel-tempelin es di sininya, di leher. Iya, supaya nggak kepanasan. Soalnya tuh panasnya bener-bener sekujur badan dan jadi gosong banget gitu. Ngeri banget. Yang kedua tadi? Yang kedua tuh sinar radiasi. Sinar radiasi itu nggak semua rumah sakit itu tuh ada gitu. Itu tuh cuma rumah sakit besar aja. Ya contohnya itu kayak Darmais sama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kalau Darmais itu dia kan mandiri. Tapi kalau orang-orang yang pakai asuransi, Askes atau BPJS tuh larinya ke RSCM gitu. Dan terus di sinar radiasi itu rasanya katanya kayak ditembak-tembak gitu, Pak. Ditembak-tembak sinar. Kan kalau kemo ya di sini apalagi yang ditembak. Iya, di sini. Jadi sakit banget. Jadi itu tuh ruangannya tuh letaknya di basement. Di basement dan itu ada warning radiasi. Jadi kalau kita nganter itu kita ada jarak radiusnya, terus pasiennya dipanggil masuk, jadi nanti dibikinin topeng. Misalkan letaknya di sini yang mau disinar. Jadi topengnya satu muka sampai setengah badan. Jadi yang kena sinar cuma ini doang. Terus beliau dimasukin ke alat besar gitu, kayak tabung tiduran, dan itu lampu mati dan disinarin itu kayak ditembak rasanya, dan itu panas banget gitu, Pak. Ngeri gitu. Pokoknya ngeri deh. Gitu. Jangan cerita panjang-panjang gitu. Tapi yang menarik adalah ini terakhir ya. Iya. Melarang orang merokok itu dilematis. Iya. Karena apa? Maaf ya, ekonomi Indonesia ini juga banyak sumbangan dari pajak rokok, cukai rokok. Betul. Satu sisi pemerintah mau melarang, ya, itu nanti demo para petani tembakau, ya, pabrik-pabrik tembakau. Mereka bilang ini pabrik kan memberi makan orang. Iya. Itu loh. Betul. Tetapi satu sisi lain ya kayak gitu. Maaf ya, membuat orang sakit. Gitu. Dan itu tidak sadar. Itu maaf ya, masa bodoh tentang hukum. Karena saya lihat Muhammadiyah agak keras sampai mengharamkan rokok. Tapi kalau NU mungkin ya masih boleh. Mungkin masih ya karepmu dhewe. Nek wani rokok monggo risiko sendiri gitu. Iya, Pak. Tapi tidak keras. Kalau Muhammadiyah agak keras itu. Melarang. Saya mendukung lah yang melarang rokok itu. Sehingga kampus kita kan anti rokok banget. Iya. Di mana-mana peringatan jangan rokok, tapi mahasiswa juga merokok. Kadang-kadang dosanya juga merokok. Jangan keras-keras itu. Kadang-kadang jebol dosanya di pojokan jebol. Saya itu kadang-kadang sebel lihat itu, tapi gimana? Itu hak mereka untuk merokok. Tapi kalau di Amerika ya Nadifa, yang saya ketahui, kalau Anda merokok di tempat umum, anak-anak kecil yang melarang. Oh ya. Dia selalu ngomong tuh, don't smoking here, don't be smoking here because this is public area. Bukan orang dewasa, bukan polisi. Iya, malah anak kecil ya, Pak. Iya, anak kecil sana dididik, tidak antri. Mereka langsung. Itulah antara lain ya dilemanya merokok. Iya. Saya tidak anti rokok sebenarnya. Iya. Cuman ya kenapa kami menyebarkan ini karena ya kasihan. Iya. Apalagi kalau nggak salah kanker itu nggak di-cover oleh asuransi kesehatan. Di-cover tapi mungkin tidak untuk semuanya. Waktu agak lambat dan nggak semuanya. Jadi jarak waktunya agak lambat. Ya, menurut saya. Lebih baik aman. Iya. Jangan pernah sakit kanker tiroid. Iya. Dan kalau misalkan biaya mandiri itu mahal satu rumah ya. Itu nggak cukup. Wow. Pasti satu rumah tuh nggak. Dokternya tuh udah bilang. Puluhan juta ya? Ratusan, Pak. Ya Allah, hampir satu. Iya, itu udah tak terhingga, udah ngabisin banget. Iya. Gitu. Saya pernah baca Google itu antara lain untuk menghindari kanker itu makan ini cincau. Oh iya betul ya, cincau. Betul. Tapi cincaunya harus yang benar-benar yang bersih gitu loh, bukan yang ngawur di pasar. Iya. Cincau hijau itu loh, Pak. Bukan. Saya kebetulan punya tanaman cincau dan selalu saya konsumsi. Sama daun. Sekarang agak malas karena lupa bahwa itu bahaya, tapi itu benar. Mulai lagi ya, saya kira dengan adanya konten ini saya ada kesadaran untuk mengkonsumsi cincau tiap hari. Mudah-mudahan saya selamat dari kanker. Amin. Walaupun juga ikhtiar, berusaha banget menghindari jauh dari rokok. Ini semua anak saya anti rokok. Cucu saya kalau ada orang merokok, jangankan di dalam rumah, di muka rumah aja udah diusir. Iya. Saya mendukung cucu.
Iya. Itu kayak orang Amerika, kayak anak-anak Amerika itu ngusir itu, Iya. "Oh, jangan merokok di sini dong." Saya kira itu sebagai akhirnya Iya, Pak. kesimpulannya jangan pernah kena Jangan kanker pernah tiroid. kena kanker tiroid. Heeh. Kalau bisa jangan pernah ngerokok. Kalau misalkan susah, lihat aja yang lehernya bolong itu beneran. Ini sambil Gitu, ketawa tapi iya. sedih sebenarnya. Iya iya. Ya maaf ya. Iya. Jadi penonton maaf, saya Santai aja, tertawa Pak. ini bukan Iya. karena saya senang, Iya. tapi sedih, Iya. tertawa sedih. Jadi jangan pernah itu dan sudah ada faktanya. Iya, Dan benar. itu banyak orang katanya kanker itu Banyak, Pak. pembunuh nomor Pembunuh 1 nomor ya 1, heeh. di dunia. Mhm. Dan Gitu. kita tidak tahu siapa yang kena. Iya, betul. Karena enggak kayak pandemi, enggak Mhm. kayak virus itu ya. Betul. Kalau virus kan kenal, tahu-tahu dibawa ke Iya. rumah sakit. Sekarang Kalau siapa yang sekarang kena kanker walau alam, Iya. tidak terdeteksi. Iya. Tahu-tahu geblak gitu aja. Saya Betul, kira Pak. itu Oke. saya akhiri, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi penonton sekalian dan silahkan ikuti channel saya terus ya. Banyak unsur kesehatan, ada pengajian, ada macam-macam, ya macam-macam lah. Iya, Jadi Pak. mudah-mudahan ini Bermanfaat. menjadi hikmah Pelajaran. daripada teman-teman yang menonton konten YouTube saya. Saya akhiri, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, Nadia. Pak. Makasih Sama-sama, banyak. Pak.